Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas alif. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang hakikat ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikhlas itu laksana seekor semut hitam berada di atas batu hitam di dalam gua di malam hari. Makna yang terkandung adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayangkan keberadaan semut hitam itu yang tidak diketahui oleh siapapun terkecuali semut hitam itu sendiri dan Allah. Hubungan saling mengetahui itu membentuk garis vertikal antara Allah Maha Tinggi dan insan yang rendah diri. Garis vertikal itu kemudian membentuk huruf alif yang menggambarkan sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Kegelapan yang dialami oleh insan merupakan rahasia keberadaan di alam jiwa. Kegelapan itu hanya diketahui oleh Allah, dan kerahasiaan itulah yang disebut dengan ikhlas. Alif itu menghubungkan hakikat Allah di satu titik tertinggi dan insan di satu titik terendah. Tetapi apakah ujung-ujung huruf alif itu terpisah? Allah menciptakan insan atau Adam dan diturunkan ke bumi. Kemudian Allah juga berfirman bahwa pada akhir sepertiga malam dia diturunkan ke langit yang dekat dengan bumi. Kedua pernyataan ini menggambarkan bahwa ada posisi atas dan posisi bawah. Adam diturunkan melalui aliran vertikal alif dari atas ke bawah, dan Allah turun dari singgasananya pun menggambarkan gerak vertikal dari atas ke bawah. Ini menggambarkan bahwa posisi Allah sebagai Al-A'la atau yang maha tinggi kedudukannya, dan insan pada derajat yang rendah karena diciptakan dari air yang hina atau secara jasmania. Di dalam tasawuf, konsep ini disebut ma'rifatul alif. Tetapi dalam hal ini, alif hanyalah sebuah simbol saja yang menjelaskan posisi hamba tetap rendah, posisi Allah tetap tinggi dan tak sederajat. Tetapi ujung demi ujung, huruf alif itu merupakan jalinan rahasia yang menyatukan hamba dan Allah, yakni keikhlasan. Setetes air dan samudra tak bertepi, dan secerah cahaya dan matahari ini merupakan perumpamaan yang berulang-ulang yang digunakan dalam penjelasan-penjelasan. Insan merupakan hasil dari kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karena datang dari Allah dan juga kembali kepada Allah. Setetes air yang tertetes ke samudra tak bertepi tidak akan merubah hakikat samudra itu, tetapi menghilangkan hakikat insan. Bukan berarti insan menjadi Allah, tetapi kesadaran insan lebur dan hanya Allah yang maha ada. Sesaat saja ketika tetesan air tadi terhempas kembali keluar dari samudra tak bertepi, tetesan tersebut tetap mengingat samudra tak bertepi untuk selamanya. Seseorang insan yang kembali pada kesadaran insanianya tidak akan pernah melupakan siapa Tuhannya. Ini memang merupakan kerja keras yang sangat dan sangat berat, namun ganjarannya pun sangat manis, yaitu bertemu dengan Allah tanpa perantara, bahkan tanpa diri sendiri. Dengan kata lain,
pertemuan manis antara Allah dan insan merupakan buah dari kerja keras melakukan perjalanan dan upaya atau apapun itu. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa perjalanan itu tingkat demi tingkat. Al-Insyiqaq ayat 19. Dan akhirnya bertemu dengan Allah. Al-Insyiqaq ayat 6. Sebagaimana hubungan dengan Allah disimbolkan dengan alif yang berdiri tegak tanpa disanggah apapun. Insan disimbolkan dengan titik yang merupakan bayangan di bawah kaki alif itu. Mengapa bayangan alif membentuk titik? Hal ini karena cahaya yang menyinari alif itu berada tepat di atas alif. Alif itu merupakan Zaitunnatil la syakiyah wala gharbiyah. Cahaya itu tidak berada di timur atau di barat, tidak pula di selatan atau di utara, dan berada tepat di atasnya. Cahaya itulah Nurullah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surah Nur ayat 35. Sesungguhnya nur itu terdiri atas 3, yakni Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Insan. Ada yang menyebutnya Nur Islam, Nur Iman, dan Nur Ihsan. Inilah yang dimaksud dalam ayat di surat An-Nur sebagai cahaya di atas cahaya. Insan hanyalah titik yang merupakan bayang-bayang Tuhan yang mendapatkan pancaran cahaya hingga cahayanya sendiri memedar seperti tersentuh oleh cahaya yang lain. Cahaya insan merupakan cahaya pinjaman yang dipantulkan dari cahaya Muhammad, atau seperti cahaya bulan meminjam cahaya matahari. Dan Nur Muhammad itu sendiri merupakan pancaran Nur Ilahiyah atau Nur Muhammad. Insan tercipta dari satu titik air yang hina. Quran Surah Yasin ayat 77. Dan titik itu pula awal segala huruf dan kejadian. Titik mengawali alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Sehingga ada 2 jenis titik, yaitu titik nukta dan titik nukta. Dan titik-titik ini insan dan Al-Quran diciptakan, sehingga insan dapat mengenali Allah dengan 2 jalan, yaitu jalan melalui diri sendiri dan jalan melalui Al-Quran. Melalui diri sendiri, insan akan menemukan akhir bahwa dia hanyalah titik yang tidak berdaya, yang berada di dalam samudra tak bertepi, yang lemah, yang berada di dalam kekuatan dan kebesaran, yang merupakan bayangan dari alif qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sedangkan melalui Al-Quran, dia akan menemukan dirinya adalah titik di bawah huruf ba dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Artinya, dia berada di bawah awal Al-Quran diturunkan, dan dia harus menjalankan semua perintah karena dia hanyalah titik bayang-bayang semata yang tidak berdaya upaya kecuali bersandar kepada Allah semata. Bertemunya titik dan alif kembali yaitu kenyataan bahwa Al-Quran diawali dengan huruf ba, sedangkan ayat pertama yang turun adalah Iqra yang diawali dengan huruf alif. Inilah alif, titik, dan cahaya. Cahaya menyinari alif dan menghasilkan bayangan titik. Cahaya adalah Nurullah. Alif adalah jalinan cinta dan hubungan mesra antara Allah dan insan lewat sifat-sifat mereka. Dan titik adalah insan yang tak berdaya
Kemudian titiklah awal dan sekaligus akhir segala-galanya. Di dalam Al-Quran, titik mengawali segalanya dan juga mengakhiri segalanya. Pengalaman spiritual wihdatul wujud juga merupakan pengalaman titik tertentu. Sebelum dan sesudah titik itu bukanlah wihdatul wujud, dan titik itu adalah kesadaran spiritual yang tak berhuruf dan tak bersuara. Hanya ada insan dan Allah, dan insan pun hilang sehingga hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Titik atau jauhar, nutfah, nukta adalah hakikat insania. Dan ketika hakikat itu ditiupkan ke dalam jasad, maka terpenjaralah insan di dalam penjara kesendirian, yaitu jasad dan segala keinginannya. Karena jasad, maka kita mengantuk, lelah, lapar, haus, berbirahi, berkeinginan pada dunia. Jasad merupakan penjara yang mengikat kita kepada dunia dan menjauhkan kita dari Allah. Kita tertipu dengan nikmat dunia dan kita mensyukuri bahwa kita diberikan tangan dan kaki untuk mendapatkan harta. Padahal kita akan lebih bersyukur jika kita tidak menginginkan semua itu dan tidak pernah dilemparkan ke dunia jasmani dan senantiasa berada di dekat Allah sedia kala. Karena jasad kita harus melakukan segala sesuatu selain beribadah kepada Allah. Karena jasad kita harus mengingat hal-hal selain Allah. Dan karena itulah jasad kita menjadi terhalang dari Allah. Inilah mengapa setiap anak yang dilahirkan selalu saja mengeluarkan tangisan. Karena setelah terlahir, hakikatnya melihat dunia yang tidak sama dengan alam kebersamaannya bersama hakikat ilahiyah. Karena jasad kita juga berpeluang masuk neraka. Padahal walaupun tidak masuk surga, namun berada di sisi Allah kita lebih bahagia. Inilah mengapa sehingga para sufi senantiasa bersuhud, yakni menepis segala keinginan jasad. Setelah mengalami wihdatul wujud, di mana berhasil menepis, memusnahkan jasad, maka kebahagiaan terlahir. Sebuah kebahagiaan dahsyat yang menyebabkan syukur dan syataha. Sekembali pada jasad, maka para sufi tidak lagi merasa terpenjara. Karena Allah pun selalu besertanya. Atau innallaha ma'ana. Segala yang melahirkan kerinduan untuk kembali kepada sumber, kembali pada awal, kembali kepada Allah. Masih banyak lagi sederetan perumpamaan yang menggambarkan kesadaran spiritual wihdatul wujud yang sangat singkat itu. Hanya saja jika perumpamaan itu diakui dalam kesadaran di luar fana atau dinilai oleh orang di luar sufi, maka semua itu terkesan sebagai kekafiran. Sebaliknya, para sufi wihdatul wujud sangat melarang jika terjadi pengakuan di luar fana, apalagi oleh orang-orang yang bukan termasuk pada tataran tersebut. Demikian sahabat Alif. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.